Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan penugasan terstruktur 6. Nama saya Muhammad Rifki Fariski, NBI 128. Saya Robi Ardiansa, NBI 120. Saya Bagus Wahyudi, NBI 124. Saya Ali Bulaibowo, NBI 115. Saya Ilham 173. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi ada 5 di sini, yaitu pertama CEO, Chief Executive Officer. Tanggung jawab sebagai CEO adalah sebagai pimpinan utama perusahaan yang menentukan arah strategis organisasi. Kedua, mengambil keputusan penting terkait pengembangan bisnis dan kemitraan. Yang kedua ada CTO, Chief Technology Officer. Tanggung jawabnya adalah mengelola dan mengembangkan tim teknis untuk menciptakan produk dan solusi teknologi. Bertanggung jawab atas inovasi produk, riset, dan pengembangan R&D. Yang ketiga adalah COO, Chief Operation Officer. Tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab atas operasional perusahaan sehari-hari, mengelola efisiensi internal dan memastikan kelancaran berbagai fungsi bisnis. Yang ketiga adalah CEO Executive Officer. Tanggung jawabnya adalah mengelola pemasaran produk dan strategi pengembangan merek. Bertanggung jawab atas analisis pasar, kampanye iklan, dan pengelolaan hubungan pelanggan. Yang ketiga ada, yang keempat adalah CHRO, Chief Human Resource Officer. Bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia SDM perusahaan, termasuk pengelolaan karyawan, pelatihan, dan kesejahteraan, mengelola kebijakan rekrutmen pengembangan karir. Yang terakhir ada CFO, Chief Financial Officer. Tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk pengelolaan anggaran dan laporan keuangan, mengatur perencanaan anggaran, arus kas, dan strategi keuangan. Struktur organisasi yang pertama ada CEO, dibagi menjadi 5, ada CTO, COO, CFO, CMO, CHRO. Untuk CTO ada tim dev 5 orang, untuk COO ada tim R&D 3 orang, untuk CFO ada tim operasional 3 orang, ada tim man proyek 5 orang, untuk CMO ada tim akuntansi 3 orang, untuk CHRO ada tim digital marketing 4 orang. Untuk penjelasan struktur organisasi, CEO berada di puncak organisasi, bertanggung jawab atas arah strategi perusahaan. CTO, CEO, CFO, CMO, dan CHRO adalah pimpinan yang mengelola masing-masing departemen dan memiliki tim pendukung. Untuk divisi-divisi di bawah masing-masing pimpinan memiliki spesialisasi sesuai dengan fungsinya dalam organisasi. Tim teknis seperti tim pengembangan produk dan tim R&D berada di bawah CTO. Sementara tim yang berfokus pada operasional, keuangan, pemasaran, dan SDM masing-masing berada di bawah COO, CFO, CMO, dan CHRO. Keunggulan struktur organisasi, yang pertama ada pemisahan tugas yang jelas. Setiap jabatan memiliki tanggung jawab yang jelas dan terdefinisi, memudahkan koordinasi antar departemen. Yang kedua, fleksibilitas dan inovasi. Dengan adanya CTO yang fokus pada teknologi dan pengembangan produk, organisasi dapat lebih cepat berinovasi. Yang ketiga, pengelolaan yang efisien. Dengan adanya COO yang memfokuskan pada operasional sehari-hari, perusahaan dapat berjalan dengan efisien. Kemudian ada langkah-langkah perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah menyusun perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan memadai untuk mendukung tujuan perusahaan. Kemudian ada identifikasi kebutuhan SDM. Tiap departemen, teknologi operasional, keuangan, pemasaran, dan SDM perlu memastikan kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung fungsi mereka. Misalnya, Departemen R&D membutuhkan 3 orang ahli teknologi, sementara Departemen Pemasaran membutuhkan 3 orang spesialis digital. Kemudian proyeksi kebutuhan sumber daya manusia, mengantisipasi perkembangan organisasi di masa depan dan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang dapat dipenuhi oleh rekrutmen dan pengembangan
internal. Kemudian strategi pengembangan sumber daya manusia memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi dan pasar. Membuka peluang pengembangan karir untuk mempertahankan talenta yang ada. Selanjutnya ada analisis keterampilan. Menentukan keterampilan yang dibutuhkan oleh setiap posisi di departemen. Misalnya, developer membutuhkan keterampilan dalam bahasa pemrograman tertentu. Sementara tim pemasaran memerlukan keterampilan dalam SEO dan iklan digital. Selanjutnya, usulan metode rekrutmen dan proses seleksi SDM. Metode rekrutmen 1. Rekrutmen internal menggunakan talenta yang sudah ada di dalam perusahaan untuk mengisi posisi yang lebih tinggi atau posisi baru yang relevan. 2. Rekrutmen eksternal, job portal, mempromosikan lowongan pekerjaan melalui situs web seperti LinkedIn, Jobstreet, dan Glassdoor. Headhunting, mencari kandidat potensial dari perusahaan lain melalui agen pencari bakat. Event karir, mengikuti pameran karir atau acara yang diadakan oleh universitas untuk mencari kandidat baru. Selanjutnya ada proses seleksi. Yang pertama adalah penerimaan lamaran, yaitu kandidat mengirimkan CV dan surat lamaran melalui platform rekrutmen dan yang telah ditentukan. Kedua, screening CV, yaitu tim Human Research melakukan penyaringan awal berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan. Ketiga, yaitu wawancara awal. Mengundang kandidat terpilih untuk wawancara telepon atau daring untuk mengevaluasi kesesuaian mereka dengan posisi yang akan dilamar. Keempat, tes keterampilan, yaitu mengadakan tes keterampilan teknis atau situasional untuk menilai kemampuan kandidat dalam menjalankan tugas pekerjaan. 5. Wawancara final, yaitu kandidat yang lolos tes keterampilan diundang untuk wawancara dengan pimpinan departemen untuk mendalami keterampilan soft skill dan kepribadian. Yang terakhir, pemberitahuan hasil seleksi, yaitu mengumumkan hasil seleksi kepada kandidat yang diterima dan memberikan tawaran pekerjaan resmi. Selanjutnya, mekanisme penempatan SDM baru dalam organisasi. Ada langkah-langkah penempatan SDM baru. Yang pertama, orientasi dan pengenalan, yaitu karyawan baru akan mengikuti program orientasi untuk mengenal perusahaan, struktur organisasi, nilai-nilai serta kebijakan dan prosedur internal. 2. Peningkatan di departemen terkait, yaitu karyawan baru akan ditempatkan di departemen yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman mereka, baik di bagian teknologi, operasional, keuangan, dan pemasaran. 3. Pendampingan atau monitoring atau pendampingan atau mentoring. Karyawan baru akan diberikan mentor di departemen masing-masing untuk membimbing mereka dengan memahami tugas-tugas spesifik dan budaya perusahaan. 4. Evaluasi kinerja awal. Setelah beberapa bulan, kinerja karyawan baru akan dievaluasi untuk memastikan mereka menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan organisasi. Jika diperlukan, pelatihan tambahan atau penyesuaian peran bisa dilakukan. 5. Peningkatan karir dan mobilitas internal. Setelah penempatan awal, perusahaan akan membuka peluang bagi karyawan untuk berkembang lebih lanjut, baik melalui promosi internal atau rotasi jabatan untuk memperluas pengalaman mereka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.